Ini adalah formulir WPN dan seterusnya, disetujui statusnya. Kemudian nama kita, kemudian di sini film dan TV pemotongan pajaknya hanya 10%, kemudian hak cipta lainnya 10%, pemotongan pajak WHT-nya ini adalah 0% ya teman-teman. Baiklah sobat-sobat YouTuber semuanya, tentunya kalian sekarang sedang mengalami gundah gulana ya, dikarenakan ada informasi perpajakan yang masuk di akun email kalian, di dashboard YouTube Studio kalian, dan juga di AdSense kalian teman-teman. Pajak itu adalah pajak yang diterapkan untuk pengguna yang ada di Amerika Serikat. Namun dikarenakan kita ini adalah meskipun di Indonesia, karena kita juga menjadi konten kreator di YouTube yang juga kemungkinan besar akan ditonton di Amerika Serikat, itu kita juga diwajibkan untuk mengisi form tersebut. Di sini teman-teman tidak perlu kita membayar pajak sebesar 45%, 24% ataupun 30%. Jadi kalau teman-teman memiliki NPWP, maka silahkan kalian manfaatkan NPWP kalian untuk mengisi formulir pajak pada tutorial ini. Jika teman-teman saat ini belum memiliki NPWP, silahkan kalian segera membuat NPWP di kantor pajak terdekat ya, atau kalian buat secara online. Supaya nanti pajak kalian itu maksimal adalah 10% teman-teman. Baiklah, bagaimanakah caranya tentang cara mengisi form pajak untuk Amerika Serikat? Silahkan simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan diaktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan. Tentunya bagi teman-teman baik itu YouTuber ya, ini untuk YouTuber ini mengalami kebingungan ya, karena kalian mendapatkan pemberitahuan berbondong-bondong yaitu tentang informasi pajak. Yang pertama, informasi pajak itu muncul di channel kita, yaitu penting. Kreator di luar Amerika Serikat, bersiaplah untuk mengirimkan informasi pajak di AdSense guna memastikan akurasi potensi pajak. Nah, ini banyak yang khawatir ya, yaitu terkait dengan pemotongan pajak lagi ya. Yang pertama muncul di dashboard YouTube Studio. Kemudian yang kedua, ini juga kita mendapatkan email ya. Coba kita buka. Ini adalah email dari YouTube Team yang di sini adalah isinya tentang bahasa Inggris ya. Dan kalau misalkan kita artikan, ini adalah kita akan dikenakan pajak teman-teman. Nah, ini kita akan dikenakan pajak seperti ini. Kemudian yang ketiga, ketika kita membuka login AdSense kita, maka di sini juga akan ada informasi pajak ini teman-teman. Itu penting, periksa apakah informasi pajak Anda, pajak tambahan Anda diperlukan dari Anda. Nah, semua kreator dan partner YouTube wajib mengirimkan informasi pajak untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda telah akurat. Nah, sobat semuanya, di sini kita akan berbagi tutorial ya dan pengalaman lah ya tentang bagaimana sih caranya kita untuk mengisi form pajak supaya kita nggak kena pajak terlalu besar gitu teman-teman. Jadi kita semacam menandatangani yaitu bahwa kita itu adalah taat pajak itu untuk warga Amerika teman-teman. Jadi di sini bukan berarti ini yang memungut adalah Indonesia, tapi adalah yang di Amerika gitu ya. Jadi YouTube itu yang memiliki adalah Amerika, dan di Amerika ditegakkan aturan bahwa YouTube di sana itu dikenakan pajak. Jadi bagi kita kreator Indonesia, ini yang kena pajak itu hanya jika video kita itu mendapatkan view dan ada iklan yang tampil yang diputar dari Amerika, teman-teman. Oke, caranya di sini tidak terlalu sulit ya. Yang pertama, ini teman-teman login ke AdSense. Kalian bisa klik kelola pajak atau klik pembayaran ya. Kita coba klik di kelola pajak aja. Atau mungkin teman-teman kalau nggak ingin klik di sini ya, kalian bisa klik pada bagian pembayaran, kemudian informasi pajak. Di sini ada pemberitahuan tanda merah nih ya. Untuk menerima pembayaran dari Google, pastikan Anda memberikan informasi pajak. Proses ini memerlukan beberapa menit teman-teman. Di sini tidak ada info pajak yang tercatat ya. Nah, di sini langkah berikutnya, ini kita klik di sini, tambahkan info pajak. Oke, kita tunggu dulu. Kita akan dibawa ke menu pop-up seperti ini ya. Kemudian di sini teman-teman kita login. Ya, kita login menggunakan akun AdSense kita masing-masing ya. Masukkan kata sandi, kemudian kita klik berikutnya. Oke, kita pantau. Kemudian di sini untuk form pertama ini kita isikan apa jenis akunnya. Ini kita pilih yang perorangan ya. Oke, kita pilih perorangan, kemudian kita klik berikutnya.
Kemudian kita scroll lagi. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Nah, ini adalah apa teman-teman? Iya apa enggak? Ini kita tentukan tidak ya. Oke, karena kita bukan warga Amerika. Kemudian langkah berikutnya, ini kita klik berikutnya ini. Oke. Kemudian kita akan dibawa pilih jenis formulir pajak W8. Kita pilih yang mana? Coba kita pelajari formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-AS. Nah, karena kita non-AS, ini kita klik di sini ya. W8BEN. Oke, yang atas ya. Kemudian kita klik mulai formulir W8BEN. Kita klik di sini. Kemudian kita akan dibawa ke dalam sebuah formulir baru untuk pembayaran, teman-teman. Kemudian di sini untuk bagian nama. Nah, ini untuk bagian nama. Ini otomatis terisi ya. Kalau nggak terisi otomatis kalian isikan sendiri. Kemudian di sini opsional kita bisa abaikan. Kemudian kita pilih negara. Kita negaranya Indonesia ya teman-teman. Oke, kita pilih Indonesia. Mana ini Indonesia ya? Nah ini Indonesia. Oke. Kemudian berikutnya ini kita masukkan. Kemudian jika teman-teman memiliki NPWP ya, supaya nanti pemotongan pajaknya bisa lebih kecil, ini kalian masukkan NPWP-nya di sini ya. Oke, masukkan NPWP asli kalian. Kemudian langkah berikutnya, kita klik berikutnya. Langkah berikutnya di sini kita isikan alamat kita. Kita centang alamat tempat tinggal menggunakan PO Box dan seterusnya, diminta mengirimkan dokumen tambahan. Kalau misalkan kita pakai itu ya. Kemudian negara kita Indonesia, kemudian baris alamatnya. Ini kita isi secara lengkap sesuai dengan yang ada di KTP. Oke, kemudian baris alamat kedua kalau misalkan kalian kurang, di sini untuk kabupaten kotanya. Nah, ini otomatis masukkan juga untuk kode pos ya. Provinsi kita pilih di mana provinsi kita. Oke, kemudian setelah itu kita scroll. Nah, di sini untuk alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap, ini kalian bisa checklist saja, otomatis nanti akan sama ya. Nah, kemudian kalau sudah semua, pastikan ini teman-teman klik berikutnya ya. Nah, ini teman-teman bedanya. Kalau misalkan kita memiliki NPWP, nanti kita dikenakan potongan pajak yang lebih kecil ya. Yaitu pada saat perjanjian pajak, ini kalau kita punya NPWP tadi kita isikan NPWP, maka di sini kita pilih yaitu untuk negara kita. Ya kan? Oke. Kemudian berikutnya kita akan di sini kita centang untuk layanan adsen. Ini pasalnya kita pilih yang ini. Kemudian tarif pemotongan pajaknya ini kita. Kemudian kita checklist alasan ini adalah kita bisa baca-baca lagi ya. Kemudian untuk film dan TV ini kita kemudian tarif pemotongan pajaknya yang 10% ya. Ini kita checklist tanda tangani. Kemudian hak cipta lainnya kita pilih juga untuk dua. Kemudian tarif pemotongan pajak ini adalah 10% ya. Kemudian oke. Kemudian kita klik berikutnya. Oke, kita berikutnya. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini di submit nggak bisa, coba kita scroll ke atas. Oh iya, di sini belum kita centang teman-teman. Nah, kita checklist ya. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, nanti kita akan dibawa seperti ini. Kemudian teman-teman, sebelum kita klik berikutnya, di sini kita akan diberikan untuk pratinjaunya ya. Nah, jadi pratinjaunya seperti ini teman-teman. Yaitu sertifikasi ya, negara berjalan Indonesia, kemudian jenis dalam layanan dan seterusnya. Tarif pemotongan pajak 0%, kemudian jenis pendapatan film ini sekian 10% ya. 0%, 10%, 10%. Kemudian untuk formulirnya, nah ini kalian bisa cek satu persatu ya, isinya adalah kurang lebihnya di sini. Kemudian kalau sudah kalian klik di sini checklist ya, tanda tangani. Kemudian kita klik berikutnya. Kemudian di sini untuk sertifikasinya, di sini kita berikan nama lengkap resmi kita ya. Nama yang tanpa gelar ya teman-teman. Kemudian apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Kita klik ya, karena kita sendiri ya.
dan klik berikutnya. Kemudian pernahkah individu entitas disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas layanan apapun untuk Google di AS? Jadi kita klik no karena nggak pernah juga. Nah, ini adalah kita checklist. Kemudian pernyataan tertulis perubahan status. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil bayaran baru atau sudah ada yang belum menerima bayaran atau profil bayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima bayaran? Kita pilih salah satu. Karena ini baru, kita pilih yang ini ya teman-teman. Kemudian kita kirim. Oke, ini proses pengiriman teman-teman. Ini semua kita lakukan di AdSense. Oke, jika semua sudah selesai, maka kita akan mendapatkan seperti ini ya, yaitu untuk pajaknya. Ini adalah formulir WPN dan seterusnya, disetujui statusnya. Kemudian nama kita, kemudian di sini film dan TV pemotongan pajaknya hanya 10%, kemudian hak cipta lainnya 10%. Pemotongan pajak WHT-nya ini adalah 0% ya teman-teman. Sekarang untuk memastikan apakah ini sudah selesai, ini kita bisa buka di email ya. Kita buka di email, nanti akan ada informasi. Oke, coba kita refresh yang bagian email baru. Coba kita reload, tadi kayaknya ada email masuk teman-teman. Jika teman-teman sudah berhasil dan pendapatnya nanti bisa aman, kalian akan mendapatkan email ini ya, Google Payment. Ini adalah informasi pajak Anda disetujui teman-teman. Nah ini informasi pajak Anda disetujui. Jika ada lagi penangguhan bayaran di akun dan jumlah saldo Anda di atas nilai bayaran minimum mungkin berlaku. Anda akan menerima bayaran secara tepat waktu dan secara akurat. Oke, ini adalah artinya teman-teman sudah beres teman-teman. Jadi demikianlah sobat semuanya tentang bagaimanakah caranya mengisi form pajak terkait dengan kebijakan program partner YouTube untuk pengguna yang ada di Amerika Serikat. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.